Ya, selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas tes kemampuan dasar atau TKD ya, yaitu kemampuan untuk skolastik ya, tes skolastik. Tapi di sini saya hanya akan membahas untuk kemampuan kuantitatif. Di sini yang akan saya bahas adalah soal-soal masuk untuk tes CPNS. Tapi untuk soal-soalnya bisa dijadikan referensi untuk soal masuk CPNS, atau bisa juga nanti untuk soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Baik, mungkin ini soalnya lebih mudah ya dibandingkan dengan UTBK. Saya mulai yang ke satu ya, dimulai dari nomor 71 ya, untuk tes kemampuan kuantitatif ya. Di sini ada lingkaran, isinya angka 11, dimulai dari sini ya, 6, 8, 11, 15, 20. Nah, yang di sini nih berapa nih? Nah, ini sebenarnya sama dengan pola bilangan ya. Mirip dengan pola bilangan. Dari 6 ke 8 itu kan ditambah dengan 2. Kemudian dari 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 15 ditambah 4, 15 ke 20 ditambah 5. Berarti selanjutnya tambah berapa nih? Nah, 5 berarti tambah 6. Berarti jawabannya berapa? 20 tambah 6 berapa? 26. Jawabannya yang A. Ini bekas soal bekas orang ya yang mengerjakan. Kemudian yang nomor 72 ya. Nomor 72. A sama dengan soalnya nih ya, soalnya. Ini jawabannya ya. Nih, kita lihat nih. 7, 9, 11, 14, 18. Kalau kita jadikan dia pola bilangan, plus 2, ini plus 2, ini plus 3, tambah 3 ya, ini tambah 4. Nah, yang ini tambah berapa? Sebenarnya ini polanya kita tidak tahu ya. Yang apakah ada penambahan? Kalau di sini kan 2 tambah 2. Ya, 2 ke 2 tidak ada penambahan ya. Untuk bedanya sama, tapi setelah itu bertambah 1, 1. Ini bertambah 1, bertambah 1. Nah, kemungkinannya nih bisa aja tambah 1 atau tambah 2. Nah, caranya gini. Kita tidak tahu nih ini bertambahnya berapa. Kita lihat ya. Paling gampang caranya gini. 7, 14 itu dikali 2. Dia kan berhadapan nih, angka yang berhadapan. 9 dia berhadapan dengan 18. 9 dikali 2 hasilnya 18. Nah, 11 itu berhadapan dengan ruang kosong. Berarti nanti tinggal dikalikan 2 aja. Karena polanya 7 dikali 2, 14. 9 dikali 2, 18. Jadi nanti menghasilkan angka yang berada di hadapannya. 11 kali 2 berapa? Berarti 22. Jawabannya yang C. Yang nomor 73 saya lompat ya. Karena di sini gambarnya tidak ada ya. Dia harusnya ada gambar. Kemudian yang nomor 74. Ini 7, 5, 6. 6, 4. Yang di sini berapa? Kita lihat 7, 5, 6. Berarti 6-nya itu terletak antara 7 dengan 5. 64. Nah, 64 berarti di sini berapa? Angka antara 6 dengan 4 berapa? 5. Berarti di sini 5 nih. Jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 75 juga saya lompati ya. Karena harusnya ada gambarnya juga. Langsung ke nomor 76. Dalam suatu pertemuan dihadiri oleh 50 orang. 27 orang, jadi yang hadir itu 50 orang. 50 orang dihadir. Kemudian 27 orang adalah laki-laki.
27 orang laki-laki. 27 orang laki-laki. 18 diantaranya memakai baju batik. Berarti dari 27 orang laki-laki ini 18 orang pakai batik. Kemudian yang memakai batik semuanya sebanyak 35. Jadi yang memakai batik itu ada 35 orang. Maka banyaknya hadirin perempuan yang tidak memakai batik adalah, nah kita lihat, 50 orang hadir, 27 laki-laki. Berarti perempuannya berapa? Tinggal dikurangin aja nih. Perempuannya itu berarti 50 dikurang 27 sama dengan 23 orang ya perempuannya. Nah, dari 35 orang yang memakai batik, 18 orang laki-laki. Berarti sisanya berapa nih perempuan yang memakai batik? Perempuan yang memakai batik, jadi perempuan memakai batik, tinggal dikurangin aja. Kita cari dulu nih 35 kita kurangi dengan 18. Hasilnya adalah 17 ya, 17. Ini adalah perempuan yang memakai batik. Berarti karena yang ditanyakan itu adalah yang tidak memakai batik, berarti yang tidak memakai batik itu berapa? Tinggal dikurangin. Total perempuan yang hadir adalah 23 ya. Berarti 23 kita kurangi dengan 17. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 orang. Jawabannya yang B. Kemudian ya saya lanjut yang nomor 77. Sebanyak 30 orang mahasiswa suka pelajaran matematika dan filsafat. Nah, selanjutnya yang di sini ya. Sebentar. Nah, nih. Lanjutannya saya taruh di bawahnya aja ya. Nah. Jadi ada 30 orang mahasiswa suka matematika dan filsafat. Jadi 30 orang suka MTK dan filsafat. Kemudian yang suka matematika 27 orang. Jadi yang suka matematika, jadi 27 orang suka matematika. Dan 22 orang suka filsafat. Yang ditanyakan, yang suka matematika dan filsafat adalah, kita lihat, yang total semua mahasiswanya berapa? 30 ya. Yang suka matematika 27, yang suka filsafat 22. Kita tambahkan. 27 ditambah 22 berapa? 49. Padahal jumlah mahasiswa yang suka matematika dan filsafat itu cuma 30 orang. Berarti yang suka keduanya atau yang suka matematika dan filsafat tinggal kita kurangin aja. 49 orang kita kurangi dengan 30 orang. Hasilnya adalah 19 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 78. Sebuah rumah dijual seharga 80.000. Dari penjualan tersebut mendapat keuntungan 25% dari harga beli. Berapa harga beli rumah tersebut? Nah, caranya gini. Kita anggap bahwa harga semula itu adalah 100%. Berarti kalau misalkan dia mendapat untung, berarti harga semula ditambah untung itu adalah 125%. Kenapa? Harga semulanya 100%,
Untungnya 25%. Nah, yang ditanya apa? Harga beli. Nanti caranya gini, harga beli itu mencari harga beli, tinggal kita balik aja nih 100% atau 100 per 125, kita kalikan dengan harga jualnya berapa? 80.000. Bagi 25, 4. Bagi 25, 5. 80 dibagi 5, 16. Ya, berarti nanti 4 dikali 16 sama dengan 64.000 rupiah. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor selanjutnya. 1/4 berbanding 35 adalah 1/4 dibanding 3/5. Sama aja dengan 1/4 kita kalikan dengan 5/3. Jadi banding itu sama dengan bagi ya. Atau sama dengan 5/12. Jadi jawabannya adalah 5 dibanding 12. Yang D. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 80. Waktu di kota A lebih cepat dari kota B. Sebuah pesawat berangkat dari kota A menuju kota B pukul 5. Berarti kalau berangkatnya, ini berangkat nih, kota A itu waktu berangkat itu pukul 5. Berarti kota B, karena kota A itu lebih cepat 3 jam, berarti kota B itu masih jam 2.00. Nah, dan tiba 4 jam kemudian, pukul berapakah pesawat terbang tersebut di kota B? Nah, kita konsentrasinya ke kota B. Setelah 4 jam kemudian kota B jam berapa? Karena kan lama perjalanannya kan 4 jam nih. Berarti nanti tibanya, karena dia tiba di kota B, kita hanya melihat waktu yang di kota B, yaitu 02.00 ditambah dengan 4 jam. Hasilnya adalah 06.00. Jawabannya adalah yang E. Kemudian saya lanjut ke nomor 81. Perbandingan sudut-sudut pada sebuah segitiga adalah 2/3 ya. Segitiga apakah itu? Yang ditanyakan adalah segitiga apa? Nah, kita pakai teorema Pythagoras ya untuk mencari jenis segitiganya. Cara gini, kita ambil yang dua bilangan ini, bilangan yang kecil, kita bandingkan dengan bilangan yang paling besar. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita lihat nih, lebih besar yang mana? Ini 4 ya. Ini 9 jadinya, ini 25. 4 tambah 9, 13. 13 itu lebih kecil dari 25. Nah, kalau yang sebelah kiri itu lebih kecil dari yang sebelah kanan, maka nanti segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi yang sebelah kanan itu diambil angka yang paling besar. Ya, angka yang paling besar. 2, 3, nah 5-nya sendiri. 2 dan 3 jadi 1. Nah, ini adalah segitiga tumpul. Jadi jawabannya yang E. Kemudian saya lanjut ke nomor 82 ya. Rata-rata hitung usia kelompok dosen dan karyawan suatu perguruan tinggi adalah 40. Jika rata-rata usia dosen 35 dan rata-rata umur karyawan 50 tahun, perbandingan banyaknya dosen dan karyawan adalah, kalau mencari rata-rata kan ini, rata-rata seluruhnya misalkan ya, rata-rata karyawan. Berarti nanti jumlah umur dosen ditambah dengan jumlah umur karyawan, kita bagi dengan banyaknya dosen ditambah dengan banyaknya karyawan. Nah, sedangkan di sini diketahui rata-rata usia dosen. Jadi kalau kita, nah, rata-rata usia dosen berarti jumlah dosen dibagi, jumlah umur dosen dibagi dengan jumlah dosennya berapa. Rata-ratanya berapa? 35. Saya isi ini 35. Berarti ini jumlah dosen per N dosen. Sekarang yang rata-rata karyawan. Berarti jumlah karyawan, jumlah umur seluruh karyawan dibagi dengan jumlah karyawannya. Berarti ini 50 ya, sama dengan jumlah karyawannya. Jumlah umur karyawan kita nggak tahu, dibagi dengan
N karyawannya juga kita tidak tahu. Nah, kita masukkan ke sini. Ya. Kalau mencari X rata-rata kan ini. X rata-rata yang sini berapa? 40. Saya ambil kertas yang lain ya. Saya kerjakan di kertas yang lain. Nah, rata-rata seluruh karyawannya berapa? 40 kan? Nih, 40 ya. Berarti nanti 40 kita masukkan sini ya. Sama dengan J karyawan, J dosen ditambah J karyawan per N dosen ditambah N karyawan. Nah, J dosen, jumlah umur seluruh dosennya berapa? Kita ambil dari sini nih. Kita rubah bentuk ini menjadi jumlah umur dosen sama dengan 35 dikali jumlah dosen. Sedangkan yang ini untuk yang karyawan bisa saya, yang ini ya berarti bisa saya tuliskan jumlah karyawan sama dengan 50 dikali NK. Udah, kita substitusi ya, kita gantikan yang jumlah dosen dengan 35 ND. Ini 35 ND. Yang ini jadi 50 NK per ND ditambah NK. Kalikan silang. 40 kali ND berarti 40 ND. Ini 40 NK sama dengan 35 ND ditambah 50 NK. Yang ND-nya saya pindah ke sebelah kiri ya, karena di sini lebih kecil. 40 ND dikurang 35 ND sama dengan, ini masih ada NK-nya ya, 50 NK dikurang 40 NK. 40 dikurang 35 sama dengan 5. 50 dikurang 40, 10. Nah, berarti nanti karena yang ditanya perbandingan, berarti ND yang ditanyakan banyaknya dosen dan banyak karyawan. Perbandingan. Ya, perbandingan banyaknya dosen dan karyawan. Perbandingan banyaknya dosen dan karyawan. Berarti ND per NK. Berarti nanti tukar tempat nih. Ini tetap 10 per ND. Yang 5 nya pindah ke bawah. Atau kalau disederhanakan, bagi 5, ini 2, ini 1. Berarti 2 per 1. Atau kalau ditulis perbandingannya, 2 banding 1. Jadi jawabannya adalah 2 banding 1. Jawabannya adalah yang A. Baik, demikian saya bahas sampai nomor 82 dulu. Nanti untuk nomor selanjutnya silahkan kalian lihat di playlist di video saya pada pembahasan yang selanjutnya. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya. Dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Sampai ketemu lagi.